Our hearts beat to the city streets. We began to feel. Hai sobat gue semuanya, dimanapun kalian berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tentunya masih dalam edukasi seputar problem kehidupan sobat, bersama dengan kreator gaul tentunya. Sobat, ada satu ungkapan, menyerah bukan berarti kalah, dan berani juga tidak harus selalu menang. Kenapa saya tertarik untuk membahas ungkapan ini sob? Karena baru-baru ini di perkumpulan yang saya ikuti ada satu kejadian nyata, yang mana dari kejadian tersebutlah saya terinspirasi untuk bisa membagikan kepada kalian semuanya, dan semoga cerita saya ini nantinya bisa menjadi hikmah yang bisa kamu olah menjadi bahan pemikiran dan juga bahan perenungan buat kamu sobat. Dan harapan saya setelah kamu menonton video ini, kamu bisa mengerti bahwa keberanian itu tidak harus berbuah kemenangan. Dan ketika kamu menyerah, itu juga tidak harus kamu dalam posisi kalah. Jadi cerita singkatnya seperti ini sob. Di dalam perkumpulan yang saya ikuti, ada teman saya yang dianggap melakukan kesalahan. Kemudian saat perkumpulan ini, yang kebetulan teman saya yang dianggap salah ini tidak berangkat, yang dituakan di perkumpulan itu menyuruh kepada teman saya juga, kamu berani nggak menegur teman kita yang salah ini? Apakah benar kesalahan tersebut dia perbuat? Dan karena seolah-olah kesalahan itu memang benar dan nyata adanya, bahwa dia itu benar-benar melakukan kesalahan, kamu berani nggak memberikan peringatan sama dia? Dijawab sama teman saya berani. Kemudian teman saya ini yang disuruh datanglah ke teman yang bikin masalah ini, punya masalah ini. Dia tegurlah teman yang dianggap punya masalah ini. Di situ teman saya yang dianggap punya masalah ini beradu argumen dengan orang yang disuruh tadi. Nah, di dalam argumen ini ternyata orang yang dianggap punya kesalahan itu bisa menjelaskan dengan detail kesalahan yang dituduhkan kepada dia secara lengkap. Alasannya apa, tujuannya bagaimana, terus dia melakukan hal tersebut itu karena apa. Setelah diceritakan lewat adu argumen tentunya dari kedua belah pihak ini, antara yang disuruh dengan orang yang dianggap berbuat salah ini, orang yang disuruh jadi mengerti bahwa orang yang dianggap bersalah ini itu tidak sepenuhnya salah, karena ada satu hal besar yang mengharuskan dia berbuat seperti itu. Dan orang yang dianggap berbuat salah ini juga menyatakan siap bertanggung jawab. Akhirnya apa? Yang disuruh ini mengakui bahwa ini hanya salah paham. Ini hanya salah paham. Yang dianggap bersalah itu tidak sepenuhnya salah, karena alasan yang dikemukakan itu masuk akal, logis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ketika yang disuruh ini kembali kepada perkumpulan kita, banyak yang menyalahkan orang yang disuruh ini. Maksud menyalahkan seperti ini sob. Loh, katanya kamu berani, kenapa kamu kalah dalam adu argumen? Nah, ini yang semoga saja bisa menjadi hikmah buat kamu nantinya sobat. Dan ini yang saya maksud bahwa berani itu tidak harus selalu menang. Kalau soal berani, yang disuruh ini sudah berani kok. Sudah berani menegur orang yang dianggap berbuat salah. Tetapi pada perjalanannya, karena dia mengetahui bahwa yang dianggap bersalah ini tidak sepenuhnya bersalah dan siap mempertanggungjawabkan, maka dia pun juga menyerah dengan argumennya. Menyatakan bahwa ternyata kita hanya salah paham dan saya minta maaf.
Saya yakin di antara banyak kalian ini, di antara sekian banyak kalian, banyak yang mengira bahwa ketika kita sudah menyatakan bahwa kita berani, itu kita harus menang. Tidak seperti itu konsepnya, bro. Berani itu tidak harus selalu menang. Kita berani mengungkapkan kepada orang, berani menegur orang, berani menasihati orang, berani mengkritik orang. Tetapi ketika yang kita tegur, kita nasihati, kita kritik, memberikan argumen yang masuk akal dan sesuai dengan logika, serta bisa dipertanggungjawabkan, terus kita mengakui kebenaran dia, itu nggak apa-apa. Bukan berarti kita kalah. Kita tetap berani. Hal ini biasanya dikarenakan apa? Di antara kalian, ketika sudah menyatakan berani, maka kalian harus menang. Dan ketika kalian, baik di dalam argumen maupun di dalam pertarungan ini, kalian kalah, kalian akan menanggung malu. Kalau saya enggak seperti itu, sob. Itu ya, kalian harus sadar bahwa kalau kalian punya pemikiran bahwa ketika kita menyatakan berani terus harus menang, itu adalah konsep yang salah. Dan mulai sekarang harus kalian rubah. Ketika teman kamu berani menyatakan, aku berani, tetapi ketika di dalam perjalanannya dia harus kalah, itu bukan berarti dia malah takut, enggak. Dia berani. Tetapi mungkin di dalam argumen itu dia kalah. Dan sebenarnya ya bukan kalah, tetapi mengakui kebenaran lawan bicara, mengakui kehebatan lawan kalau di dalam pertarungan. Mengakui kehebatan lawan itu bukan berarti kita tunduk dan takut sama yang kita akui kehebatannya, tetapi bentuk dari apresiasi. Kita mengapresiasi bahwa dia itu benar-benar di atas kita. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu bagus saja. Dan itu tidak salah. Jadi kalau kamu juga mengalami hal yang sama, kamu sudah berani menegur orang, kemudian yang kamu tegur memberikan argumen balik, dan ternyata argumen ini masuk akal dan logis, maka kamu juga harus bisa mengakui bahwa itu memang benar-benar masuk akal. Nah, yang banyak terjadi di kita, kalau kita sudah menyatakan berani, kemudian beradu argumen atau malah beradu fisik, kita harus menang dengan segala macam cara. Ini kesalahannya, sob. Dengan segala macam cara kita harus menang, karena di awal kita sudah menyatakan bahwa berani. Jadi, semoga dengan kamu melihat video ini, kamu mendapat hikmah bahwa ketika kamu menyatakan berani, terus pada kenyataannya kamu kalah, kamu bukan berarti takut, enggak, kamu tetap berani. Tetapi pada kenyataannya lawan yang kamu hadapi itu mungkin pertama lebih senior dari kamu, kedua memang kalau dalam hal argumen ya, dia lebih benar dari kamu. Ya harus kamu akui. Harus kamu akui. Jadi, demikian saja ya, Sob ya. Sedikit edukasi yang mungkin harapan saya nih bisa menjadikan hikmah buat kalian semuanya. Bisa menjadi bahan perenungan, bisa menjadi bahan pemikiran buat kamu. Bahwa ternyata pernyataan berani itu tidak harus berhasil dengan kemenangan. Dan video ini saya cukup sampai di sini. Kita akan jumpa lagi lain video dan tentunya di lain kesempatan serta di lain tema. Dan terakhir saya berdoa buat kalian, semoga kalian semuanya selalu dilimpahkan rezeki yang banyak dan barokah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga buat kamu yang mungkin sudah punya pasangan, punya anak, semoga anak-anak kalian dikaruniai anak yang soleh dan solehah. Sobat, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.